pagi-pagi Ustadz Solmed udah datang aja sih. Iya. Ustadz apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Aduh, ini kita mau ngopi nih, ngopi apa yang enak kira-kira? Kita tanya langsung sama ahlinya ini. Ahlinya. Dia bisa Robusta apa Arabica nih? Robusta, Arabica, dua-duanya sama-sama kopi. Tapi punya ciri khas ya masing-masing. Iya. Nah, gimana kalau di blend? Di blend, Di blend itu dicampur, iya. Ada perpaduan antara Robusta dan Arabica. Bineka Tunggal Ika. Ya udahlah. Tapi cocok untuk lambung nih. Buat lambung gimana nih? Kalau buat lambung emang enaknya full Arabica. Full Arabica. Karena kadar kafeinnya lebih rendah, lebih sedikit daripada Robusta. Tapi boleh manis. Boleh. Oh ya udah kalau begitu Arabica. Arabica nih ya. Arabica Siap. manis. Oke, kalau gue biasa aja Ji, gue kopi hitam tapi kasih gula ya. Oke, siap. Ustadz, Apa tuh? Ini ada yang udah datang juga nih. Iya, Ustadz Rahmat. Ustadz Rahmat Masya Allah. Kita ke situ nih. Kita samperin dong. Ya udah, oke siap. Kan kopi udah aman nih. Udah Tapi aman. Ustadz Rahmat Udah pesen tadi. udah pesan tadi? Iya. Oh, udah duluan tadi ya? Udah. Ustadz Rahmat pesan kopi apa? Kopi hitam biasanya. Kopi hitam. Tapi memang suka kopi atau gimana sih Ustadz ini? Saya pecinta kopi. Masya Dan Allah. punya cerita tersendiri tentang kopi. Nah, ini menarik nih. Menarik nih Rizky nih. Ya, kemarin saya habis umroh 4 hari lalu dan itu sebabnya karena minum kopi. Jadi berangkat umroh sebab minum kopi. Iya. Ini gimana ceritanya nih, Jadi Ustaz? saya duduk minum kopi, ketemu teman lama, ya ditawarin umroh gratis. Wow, ternyata ada diplomasi kopi. Judulnya Umroh karena kopi. Karena Ya. kopi. Masya Sebetulnya Allah. karena berkah silaturahimnya Iya, beliau. betul. Lalu disuguhkan kopi sambil menikmati, ternyata diajak berangkat umroh. Rizky mau nggak gua ajak berangkat umroh? Mau, tapi nggak ngopi dulu. Apa harus ngopi Enggak, dulu? pokoknya gua ajak berangkat umroh, mau nggak? Mau. Apa syaratnya? Mau, tapi bayar. Iya. Gua kan ngajak doang. Menjadi hafiz Quran tentu cita-cita setiap muslim. Bagaimana tidak? Allah menjamin para penghafal Quran masuk surga dan memberi syafaat kepada 10 orang keluarganya. Namun, tak semua orang tua mampu membiayai anak mereka untuk belajar di rumah-rumah tahfiz Quran. Hal inilah yang membuat Ustadz Rahmat Al-Kausar mendirikan rumah tahfiz gratis tanpa ada persyaratan, tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Bahkan, puluhan rumah tahfiz Quran gratis ini sudah menyebar di beberapa provinsi. Bagaimana Ustadz Rahmat membiayai ratusan santrinya? Benarkah ia tidak membuka donasi selama ini? Lalu bagaimana Ustadz Rahmat bisa bertahan dan memperluas jaringan rumah tahfiz Quran gratisnya? Ikuti kisah Ustadz Rahmat dalam niat mulianya, mencetak anak-anak penghafal Quran dalam ngopi, ngobrol perihal iman. Kita mau tahu ceritanya nih. Awal mulanya kenapa bisa sampai punya 33 rumah tahfiz gratis? Cerita di baliknya apa ya? Oke. Apa yang memotivasi Ustadz Rahmat Al-Kausar? Mungkin boleh diceritakan nih. Ya, Alhamdulillah, saya ini mantan anak pondok pesantren. Jadi untuk mendirikan rumah tahfiz itu cita-cita bagi semua orang yang pernah belajar di pondok pesantren sebenarnya. Jadi saya punya cerita khusus kenapa bisa termotivasi untuk bikin tahfiz gratis, karena dulu saya selalu menunggak pembayaran. Padahal bapak saya itu seorang PNS yang punya jabatan juga, gajinya lumayan juga, tapi nggak tahu kenapa, ya mungkin karena banyak kebutuhan keluarga, sehari-hari, ada prioritas lain. ya ternyata yang menunggak. Sampai adik saya juga begitu. Adik saya menunggak, lalu ngambil ijazah pun bayar lagi hari itu 2 juta, saya ingatnya itu harus bayar. Jadi saya selalu bercita-cita bagaimana nanti memudahkan orang kalangan menengah ke bawah. Bukan hanya kalangan bawah. Jadi sekarang saya menerima dari kalangan menengah ke bawah. Karena saya yakin mereka kesulitan. Punya 5 anak, sekolah semua. Kalau berbayar semua kan kasihan. Jadi saya meringankan beban masyarakat yang tidak punya atau memiliki kekurangan uang untuk biaya pendidikan, ya kita gratiskan. Jumlah santrinya saat ini sudah berapa ini Ustadz? Kurang lebih 500-an. Masya Allah. Terus ini tersebar di daerah mana aja Ustadz? Paling banyak Jawa Barat, Sulawesi. Karena saya orang Sulawesi, jadi saya orang Bulukumba, Makassar. Jadi Ustadz membangun dari tempat sendiri, kemudian melebarkan sayap, sampai paling luas di Jawa Barat. Nah, pilihan, kenapa Jawa Barat lebih banyak Ustadz? Karena saya mulainya di Jawa Barat. Oh, mulai awal dulu, Mulai bukan Jawa di Barat. Bulukumba malah? Bukan, itu cabang ke-20 malah di Kampung Halaman.
Masya Allah. Nah, ini kopi udah ini kopi. datang. Biar seru kita ngobrolnya sambil Iya ngopi dong. dulu Oke, nih. itu tadi Nih serius sesuai nih nggak tuker nih request. jenis kopinya nih. Oh, beda-beda ini. Karena warnanya sama semua. Walaupun hitam semua, tapi cita Oke. rasanya beda-beda nih. Waduh. Oke, Sesuai Ji. pesanan. Waduh. Oke. Warna boleh hitam tapi rasa berbeda ternyata. Oke, makasih Ji. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi Ji. Siap, lanjut, Fauzi sambil denger juga ya. Oke, sip. Ya, nih Ustadz, saya penasaran juga nih, gimana santri-santrinya Ustadz nih tahu bahwa ada si tahfiz gratis ini. Nah, Ustadz publikasi kah di media atau di mana Ustadz? Ya. Memang saya buat akun media sosial, YouTube, Instagram, Facebook itu setiap hari memang update tentang kegiatan santri. Jadi mereka tertarik karena itu. Bahkan ada yang kerja di Jepang, dia pulang tertarik dia masuk. Ada yang dari kampung Sukabumi, dia anak kecil, anak yatim itu namanya Rafa. Saya tanya kenapa? Kenapa bisa tahu tahfiz al-Kautsar? Ya. Dia ketik di medsos tahfiz gratis muncul tahfiz gratis al-Kautsar. Berarti udah lumayan banyak pencarian ya. Betul. Jadi ya, kemudian masuk di tahap pertama dalam pencarian berarti udah banyak orang Di tuh. search engine tuh pertama tuh. Nge-search ya. Karena saya nggak pakai brosur. Mereka taunya biasanya lewat media sosial. Lebih mengandalkan media sosial ya. Apalagi tayang di sini nih ngopi. Oh, Masya Allah. Setiap hari yang daftar makin banyak yang daftar Masya ini. Allah, amin. Nah, ngomong-ngomong soal santrinya nih Ustadz, Baik. terbatas pada umur minimal maksimal? Jadi sebenarnya nggak ada batas. Bahkan ada yang 5 tahun, ada yang 29 tahun juga. Iya. Nah, kemudian dapat misalnya dapat sertifikat, ijazah yang bisa manfaat untuk mereka sebagai bentuk legitimasi kemampuan mereka dalam membaca Quran atau menghafal Quran. Kalau Gimana? dari saya, dari yayasan atau dari tahfiz gratis itu ada Ada ya? sertifikat, ada wisuda. Kalau dari untuk formalnya kita kerjasama dengan sekolah luar untuk ujian paket. Iya. Artinya Jadi mereka dapat dapat ijazah juga. ijazah negara juga dapat. Dapat juga. Alhamdulillah. Ujian nasional juga ada yang Masya Allah. ujian paket. Nah, sementara kan oke lah Rizky ya di pesantren beliau gratis. Nah, sekolah di luarnya nih gimana kan pasti bayar kan Ustadz? Alhamdulillah ada yang gratis juga. Ada yang gratis juga. Jadi yang bayar, tetap ada nyari yang gratisan Ya, juga ya. Jadi orang yang menawarkan malah. Di Jawa Barat alhamdulillah banyak orang baik. Ada 3 sekolah malah yang menawarkan. Jadi saya kasih pilih dia mau saya nggak berhubungan sama pokoknya saya ngurusin menghafal nih. Kalau sekolah silakan aja berhubungan dengan ini gratis, ini bayarnya agak murah, ini agak mahal dikit silakan aja. Silakan Gitu. pilihan mau yang gratis, mau yang sedang, mau yang mahal, Iya. itu diserahkan kepada santri dan wali santrinya ya. Gitu. Kita juga penasaran Ustadz, ini kan rumah tahfiz yang 33 tadi milik Ustadz Rahmat Al-Kautsar ini gratis. Ini bagaimana? Memang benar-benar yang tanggung semua, yang biayai semua Ustadz Rahmat atau ada support dari pihak-pihak lain kita juga? bongkar rahasianya Kita nih. bongkar, tapi kita ngopi dulu Ustadz. Masya Allah. Kita ngopi dulu di Ngobrol Perihal Iman. Masya Dan ini menjadi penggerak semua para agnia orang-orang kaya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Berarti setuju sekali Ustadz ya dengan apa Sangat yang dilakukan ya? Iya. Dan itu adalah bagian daripada syiar. Tadi menggerakkan hati yang paling dalam. Kan umumnya manusia itu satu nggak mau diminta, dua kalau diminta marah, yang ketiga nggak diminta nggak sadar-sadar. Nah, Ustadz, ini kita penasaran tadi ya, pembiayaannya gimana? Ini kan gratis katanya. Ini benar-benar Ustadz Rahmat Al-Kautsar sendiri yang tanggung atau ada dukungan dari pihak lain juga, Ustadz? Jadi alhamdulillah semua tahfiz ini nggak ada yang franchise, nggak ada. Jadi satu komando di saya semua dan ya pembiayaannya juga dari saya semua. Cuma memang kami ini ya tidak fundraising, tidak meminta sumbangan, Tidak baik dari membuka teman-teman, donasi, tidak tidak. mengajak orang juga berdonasi dengan media sosial. Iya, tidak. Jadi Nah, tidak jadi menyebar dari- marketing. Dari mana Ustadz? Orang jadi- bisa tahu ikut, gue mau bantu nih gitu kan? Alhamdulillah karena mereka melihat kegiatan kita berjalan dengan baik, tidak jadi manusia itu ya lumrahnya nggak suka dimintai. Oh, secara Ya, naluri gitu. manusia itu paling nggak nyaman kalau diminta. Ya. Oke. Bener-bener. Justru karena kita begini ya mereka alhamdulillah ada yang bantu, tapi kan kita nggak mau memasang mindset itu jangan sampai kita ini
harus bergantung dengan donatur. Jangan sampai donatur habis, ya selesai juga Selesai tahfiznya. juga. Nah, kita mulai aja dulu, jangan cengeng. Jadi kreatif juga, misalnya kan kurang kreatif aja. Kita jual apa kek gitu kan. Misalnya untuk keseharian, ya nggak mungkin juga semua dari usaha yang karena kita kan nggak fokus di situ. Cuma dengan jalan itu Allah buka keran yang lain kan gitu. Jangan sampai harus mulai tahfiz buka cabang harus minta dulu gitu kan, cengeng banget kan. Iya, itu kayak bergening ya. Ya Iya. Allah saya mau mulai tapi kasih dong. Wah, kirimin dong orang gitu ya. Bergening sama Tuhan. Jadi bohong juga kalau saya karena usaha sendiri gitu kan, enggak juga. Tentu pasti ada yang bantu dari Ya, kanan Berarti di kiri tengah-tengah dari perjalanan, sudut, di tengah-tengah betul. prosesnya tapi itu banyak lah, juga. ya, banyak. Alhamdulillah. Kita ada program-program yang membuat kita dapat tambahan operasional lagi. Misalnya program umroh ini kan dapat lagi fee dari situ kan. Kurban dapat Betul, lagi dari betul. situ. Gitu kan. Banyak lah. Untuk di situ ya berarti ya, Ya, usaha alhamdulillah. yang Ustadz miliki, bisnis-bisnis keuntungannya untuk rumah Ya. tangga Iya. ini, untuk pesantren ini, begitu Ustadz ya? Jadi kita kreatif aja. Ini kita mau buka lagi cuci mobil misalnya. Di Bulukumba membuat cuci mobil, dagang kurma juga. Kalau boleh tahu dagang bidang keripik usaha yang udah tempe juga. dimilikin Ustadz Rahmat Al-Kausar ini apa aja kalau boleh tahu nih? Jadi memang saya hadir ini untuk menunjukkan bahwa tidak perlu menjadi pengusaha besar untuk Bisa untuk punya dan punya mulai. seperti ini. Ai, sedap. Jadi sebenarnya merangsang orang-orang yang punya usaha besar, Untuk- masa dia bisa kamu nggak bisa gitu. Bener, setuju. Bener. Harusnya Atta Halilintar bisa bikin Waduh. 200 cabang. Bener, langsung nggak. Kalau 33 dengan tahapan dan waktu yang panjang, tapi sekelas Atta harusnya 200 langsung sekejap. Langsung, Wah. Dan ini menjadi penggerak semua para agnia orang-orang kaya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Berarti setuju Begitu, sekali, Rizky. Ustadz, ya, dengan apa Sangat yang dilakukan ya? Iya. Dan itu adalah bagian daripada syiar. Tadi menggerakkan hati yang paling dalam. Kan umumnya manusia itu satu nggak mau diminta, dua kalau diminta marah, yang ketiga nggak diminta nggak sadar-sadar. Tapi gimana nyadarinnya lewat tadi nih contoh yang diberikan. Aduh malu nih gue, duit gue banyak, Betul. harta berlimpah, setiap hari dapat cuan terus dari viewer. Tapi yang kita berikan buat agama mana, yang buat Allah mana, yang buat Rasul mana, yang buat manfaat dan maslahat mana. Nah, beliau ini ternyata ingin menggerakkan hati setiap orang buat gitu, Rizky. Walaupun tidak sebanyak itu yang didapat, Walaupun. tapi tetap punya niat untuk menyisihkan. Tapi ya, Ustadz. bayangkan Rizky, kalau kemudian setiap satu orang, kalau ada 1000 aja orang kaya, udah 1000 rumah tahfiz. Masya Allah. Amin. 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 Masya Allah. Ustadz, kita penasaran juga, pasti setiap orang itu pernah berada di titik terendah begitu ya. Iya. Dan ini tentunya menjadi kendala. Pernah tidak Ustadz Rahmat Al-Kausar berada di posisi itu? Mungkin ada kendala untuk pembiayaan, bisnis hancur, mengalami kerugian. Gimana Ustadz? Inilah keberkahan Al-Quran. Masya Allah. Jadi saya merasakan itu luar biasa. Nggak ada sama sekali cerita-cerita seperti itu. Cerita Masya resah, Allah. takut, bahkan sedih, saya, khawatir. bahkan saya habisin rekening, habisin isinya. Itu ada lagi. Wadih. Sengaja emang saya habisin, membuktiin. Memang saya hadir ini kan buat membuktikan apa yang Masya selama ini kita dengar. Intan surlain surkum. Ini kan kalau ini cerita sekarang ya Ustadz. Kalau dulu awal-awal tuh Ustadz, dalam merintis ini. Alhamdulillah nggak ada. Hari gini, dunia pendidikan itu tidak murah. Bayarnya nggak tanggung-tanggung. Memang di satu sisi, ya ada orang bilang ya mahal karena berkaitan dengan kualitas. Mahal karena berkaitan dengan fasilitas. Tapi ternyata kalau bicara soal Quran, ya tidak harus mahal. Banyak lulusan-lulusan dari rumah tahfiz gratisnya Ustadz Rahmat Kausar ini sudah sampai luar negeri ada Ustadz? Alhamdulillah. Jadi begini, dengan gerakan ini kami menjawab bahwa tidak selamanya gratis itu tidak Nah, berkualitas. itu yang maksud Ustadz saya. sampaikan tadi. Bahkan Benar. fasilitasnya pun bisa menyaingi. Ya. Rata-rata tempat saya ber-AC, Oh. ada masjidnya juga kita pasang AC. Nah, kan? Tidak kalah dengan lembaga Tidak kalah, pendidikan lain insya Allah Ustadz, ya. tidak kalah. Betul. Jadi kualitas juga kita Jaga. tasmi 30 juz. Jadi bukan hanya setor hafalan, jadi mereka duduk satu kali hafal Quran 30 juz mampu. Alhamdulillah. Ada yang daftar tentara tapi belum lulus kemarin. Ada yang kita ikutkan lomba bela diri dapat emas. Masya Allah. Kita ikutkan apalagi ada yang mau sekolah ke luar negeri silahkan aja. Nah, gitu. Dengan beasiswanya juga Tapi bisa kalau didapat. saya memotivasi mereka untuk belajar jadi pimpinan, makanya buka banyak cabang biar mereka ini jadi pimpinan di cabang-cabang agar ada regenerasi. Leadership-nya Ya, yang ditekankan. Iya, saya lebih ke
mengkader. Karena kalau nggak ada, siapa lagi yang melanjutkan? Kan umur kita belum tentu Iya, panjang. terbatas. Berarti yang pegang cabang-cabangnya Ustadz ini Itu semua kader-kader saya. rata-rata. Kader-kader santri yang memang dididik, dibina langsung oleh beliau. Jadi ruhnya, jiwanya tuh udah nyatu, Rizky. Kalau Dan enggak, dinikahkan Ustadz. dan dinikahkan. Nah, urusan ini Rizky pasti mau nih. Lu mau nyantri kan tempat Ustadz Ahmad, lu ini cuma mau penting dapet nih, itu, ini gua penting tahu. nih. Kita gali nanti Ustadz ya. Tapi kita ngopi dulu. Oke. Ngobrol perihal iman. Mendiamkan anak kan rata-rata orang tua sekarang nggak mau susah. Iya, Ini iya. HP nih. Musuhnya Al-Quran HP. HP bener. Jadi nggak bisa menghafal. Jadi pas menghafal lihat HP, oh sudah selesai. Jadi ente berani nggak sih kalau anak nangis nggak ngasih HP? Nah, Nih Quran baca, ayo berani nggak? kasih duit aja, kasih duit. Kasih duit buat beli pulsa, sama aja. Salah juga ya. Nah, kita lanjutin perbincangan tadi Ustadz ngomong-ngomong jodoh nih, kebetulan masih jomblo Ustadz. Waduh. Ternyata santrinya Ustadz banyak yang ini ya, maksudnya nikah jadi sesama santri begitu ya? Iya, bulan lalu ada. Ada yang sudah ada anaknya juga. Oh, Masya nah Allah. ada satu target nggak Ustadz bahwa kemudian setiap santri sebisa mungkin mereka berjodoh dengan sesama santri yang ada di sana. Ya. Sehingga Ustadz punya impian. Impian terbesar apa Ustadz? Sampai kemudian harus sebisa mungkin ya santri dengan santriwati kemudian berjodoh. Ada impian besar apa Ya, Ustadz? impian saya mereka yang melanjutkan tahfiz gratis Perjuangan ini. ini ya, Iya, Ustadz, ya. Karena kita punya banyak cabang ya, ngapain juga dia bertengkar. Kita taruh di mana-mana gitu kan. Ya, dia di situ nggak perlu lagi sewa rumah, nggak perlu lagi bayar listrik. Alhamdulillah kita ada wakaf, ada sewa, ada beli sendiri, ada pinjem. Nah, ini yang menarik. Makanya saya ini bercita-cita semoga di Jakarta ada tempat yang kita punya sendiri atau wakaf di tengah kota yang bisa menarik orang-orang daerah Betul. atau orang-orang itu untuk kita didik di sini. Dan ini ibu kota, luas Ya. sekali jangkauannya. Sudah ada tapi pinjaman di Kemang, Oh di Jaksel. Kemang udah ada Ustadz? Ya. Itu pinjam atau sewa? Pinjam. Masya Allah. Di Kemang itu rumah mewah, 14 miliar harga rumahnya. Masya Allah. Sudah berapa lama Ustadz dipinjamkan Hampir sama 2 mereka? tahun. Sudah hampir 2 tahun. Alhamdulillah. Di Bintaro juga rumah mewah juga. Alhamdulillah. Jadi banyak agnia-agnia tidak memberikan uang tapi memberikan fasilitas rumah yang kalau modal itu sampai 14 miliar 14 Ki. miliar, Masya Allah. Bener. Ustadz, ini mau nanya tadi Fauzi. Apa sih? Silakan Fauzi mau nanya. Barista nanya silahkan. Kan saya punya anak juga nih Pak Ustadz nih ya, masih kecil-kecil lah. Pengen juga nih punya anak tahfidz juga kan. Tapi kalau misalkan belum ke pesantren gitu. Ya. Kalau di rumah itu gimana tips atau tripnya untuk ngajarin anak tuh bisa tahfidz gitu. Nah. Memungkinkan nggak? Apakah harus kita kirim ke pesantren gitu? Memungkinkan, tapi berbeda. Kenapa? Karena di rumah pasti handphone. Iya. Mendiamkan anak kan rata-rata orang tua sekarang nggak mau susah. Iya, Ini iya. HP nih. Musuhnya Al-Quran HP. HP bener. Jadi nggak bisa menghafal. Jadi pas menghafal lihat HP, oh sudah selesai. Jadi ente berani nggak sih kalau anak nangis nggak ngasih HP? Nah, Nih Quran baca, ayo berani nggak? kasih duit aja, kasih duit. Kasih duit buat beli pulsa, sama aja. Salah juga ya. Tapi bisa, insya Allah. Cuma memang kualitasnya berbeda. Mungkin cuma bisa hafal juz 30 gitu kan. Tapi kalau untuk yang fokus, dia bisa menghafal sampai 30 juz itu memang harus di karantina, nggak boleh bolak-balik. Dia harus di situ. Jadwal pegang HP-nya sebulan sekali biasanya. Masya Allah. Bahkan 2 bulan sekali. Mhm. Jadwal pegang handphone nggak boleh sama sekali. Jadi kalau di pesantren itu aktivitas mereka apa tuh? Alhamdulillah banyak. Maksudnya biar nggak boring kali ya. Mungkin kita Jadi- bisa tahu lah gitu. jadi Jangan saya, nggak khawatir ngirim anak-anak kita ke pesantren Betul. gitu. Saya memperhatikan apa kesukaan orang. Jadi saya dulu waktu pesantren yang buat saya bertahan itu main bola. Jadi saya buat timnas Al-Kausar FC. Jadi teman-teman yang mau tanding, ayo. Masya Allah. Jadi main mini soccer. Jadi mereka senang kita keluar main futsal, main ini di tahfiz juga main, tapi bertanding dengan orang lain juga. Ada siaga bencana juga, ada bencana ya refreshingnya di situ. Bantuin orang, gitu. Tenaga kita kan orang butuh tapi santri menganggap itu adalah refreshing. Iya, Jadi kegiatannya lumayan banyak. Ada bela dirinya juga, ada pertandingan, ada waktu ya kita ikut. Jadi nggak melulu tiap hari itu apalan terus gitu ya. Jadi liburnya setiap pekan ada 2 hari.
Jadi 2 hari itu silahkan bebas mau ngapain, tapi nggak boleh pulang. Nah, berkaitan dengan ini penasaran juga Ustadz. Kan tadi Ustadz Rahmat Al-Kausar bilang kualitasnya tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain, dengan lembaga pendidikan lain. Metodenya ini seperti apa sih yang dijalankan di tempatnya Ustadz Al-Kausar? Nah, jadi metode yang saya pakai ya sama dengan tahfiz pada umumnya. Nah, memang kita mengedepankan bagaimana agar anak-anak itu sudah bangun sholat tahajud 2:30. Jadi disaring secara alami. Anak-anak yang nggak serius ya keluar sendiri kan capek dibangunin. Jam 2:30, Senin Kamis puasa. Bahkan justru saking solehnya mereka ya alhamdulillah ada yang puasa Daud juga. Jadi tersaring. Makanya saya merasakan berbeda. Saya dulu pesantren nggak fokus hafalan Quran. Tapi pas saya buat tahfiz itu beda. Jadi hatinya agak lembut-lembut lah, beda. Alhamdulillah. Berantem itu ya 10% kayaknya. Yang melawan juga alhamdulillah nggak ada sih yang melawan. Selama bertahun-tahun. Muridnya baik-baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Baik-baik ya. Walaupun ada nakal ya nakal anak-anak ya, Ustadz ya. nakal-nakal Iya, jahil biasa Ya. itu. Suka godain temennya itu biasa tuh Rizky di pesantren. Betul. Apa yang Ustadz sudah pikirkan dan kemudian permohonan besar ke Allah tuh supaya rumah ini terus menjadi jariah yang mengalir. Itu yang saya minta kemarin waktu umroh. Saya kan bimbing umroh sekitar 44 jemaah keliling tawaf di Ka'bah ya. Saya minta begitu. Mudah-mudahan ini kekal hingga hari kiamat. Masya Allah, amin. Semoga santri-santri yang ring 1, saya kan ada ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1-nya ini ya dia bertahan istiqomah, kan? Karena memang saya ajarkan dia jangan materialistis. Jangan ada yang berpikiran gaji tapi digaji. Betul. Ya, walaupun sedikit ya tapi berkah insya Allah. Berkah cukup. Dia nikah kita bantuin. Masya Allah. Dia ada kebutuhan yang mendesak ya kita harus bertanggung jawab gitu. Jadi cita-cita besar saya semoga ini bertahan hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Ustadz Solid bisa memberikan kesimpulan dan pelajaran apa yang sebenarnya kita bisa petik dari kisah Ustadz Rahmat Al-Kausar ini. Sambil berdiri Ustadz. Ya, maaf Ustadz. Silakan. Fadhol. Di antara bagian dari perjalanan pahala yang terus mengalir sampai hari kiamat adalah sedekahun jariyah. Sedekah yang kita berikan untuk agama, yang kita berikan untuk Rasul, yang kita berikan untuk perjuangan, sekalipun kita sudah tidak ada, selama tempat yang kita bantu, selama tempat yang kita bangun masih berdiri kokoh, gagah, dan terus di dalamnya ada kebaikan, ada amal soleh dan ibadah, maka selama itu pula pahala akan terus mengalir kepada kita dan keluarga yang mensupport dan memberikan dukungan untuk membantu mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dari kisah yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat Kausar menjadi penyemangat bagi kita semua untuk memanfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini dalam rangka membekali diri dengan tabungan yang tidak akan pernah habis pahalanya dan terus mengalir hatta yaumal qiyamah, sampai hari kiamat tiba. Masya Allah. Semoga apa yang tadi ya sudah disampaikan oleh Ustadz Rahmat Al-Kausar dan juga disampaikan Ustadz Solid bisa bermanfaat dan kisah ini bisa terus menginspirasi kita. Ya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Kita lanjutkan ngopi Ustadz. Oke. Di Ngobrol Perihal Iman. Alhamdulillah. Bismillah.